Yang pertama lucu sih Kak, pas saya tahu ada orang yang nanya dari dalam mobil gitu, buka jendela kayak ini apa sih gitu. Ini apa sih Mas, kopi atau makanan gitu. Padahal kan udah jelas-jelas di gerobak kita itu tertulis mau kopi cuma 8.000 gitu. Iya. Hai, selamat datang di Indie TV pada program Indie BTB, Behind the Brand. Setiap brand punya cerita. Perkenalkan, aku Sania, selaku host, yang mana hari ini kita akan membahas salah satu kopi yang viral di mana-mana. Yang mana mereka itu nggak cuma jualan kopi, tapi mereka itu juga jualan experience-nya loh. Apa itu kira-kira? Yap, itu adalah Kopi Jago. Kalian pernah bayangin gak sih ada kafe keliling yang dia itu menggunakan sepeda? Dan juga dia itu bisa muncul di tempat-tempat seperti sekolah, kampus, halte, atau kantoran. Dan juga harganya itu masih ramah di kantong, mulai dari 8 ribuan, tapi harganya itu gak kalah sama coffee shop besar. Nah, yang paling menarik ini, Kopi Jago ini, itu dia gak menggunakan iklan besar-besaran, tapi menggunakan konten-konten yang diupload oleh pembelinya. Jadi kayak viralnya tuh organik. Kayak efek domino dari pengalaman yang seru dan juga unik. Tapi kayaknya kita perlu kenalan dulu deh, apa sih sebenarnya Kopi Jago itu? Jadi, Kopi Jago ini didirikan oleh Yosua Tanu pada akhir tahun 2019. Yang mana mereka tuh punya konsep yang menarik banget. Jadi mereka hadir dengan gerobak keliling atau biasa disebut Coffee on Wheels. Jadi mereka itu menjangkau area lokasi mobilitas yang tinggi seperti area kantor, halte, dan lain sebagainya. Yang mana mereka itu punya misi yang juga unik, yaitu Great Coffee, Source Indonesia, and accessible to anyone. Yang mana artinya kopi ini berkualitas namun dapat dijangkau oleh semua orang. Jadi buat kita yang mahasiswa yang sering sibuk, berpindah-pindah posisi, berpindah-pindah tempat, dan juga membutuhkan minuman yang masih affordable gitu untuk kita minum setiap harinya, ini cocok banget. Nah, ngomongin soal Kopi Jago yang viral ini, rasanya tuh kayak kurang lengkap kalau misalnya kita nggak mencari tahu lebih lanjut dengan orang yang langsung terjun ke lapangan. Hari ini kita udah ngundang salah satu jagoan Kopi Jago, yaitu Kak Ali. Selamat datang Kak Ali. Halo. Halo. Apa kabar nih Kak Ali? Baik. Kakak gimana nih hari ini, apa kabar? Alhamdulillah baik. Berarti tadi kakak sebelum kesini itu sempat keliling dulu? Betul, kita dari pagi mungkin sampai matahari di atas kepala mungkin. Oh, biasanya itu mulai dari jam berapa ya Kak? Kalau kita itu ada 2 shift Kak. Shift pagi itu kita dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Kalau shift 2-nya itu shift siang dari jam 10 sampai jam 6 sore. Kalau Kak Ali sendiri nih paling sering di shift mana sih? Kalau aku kebetulan di shift pagi. Karena aku mikirnya karena itu mungkin orang-orang kantor jam-jam berangkat kerja, jam anak sekolah gitu kan, jam-jam kampus. Maka dari itu aku mikirnya kayak mereka mungkin butuh energi yang positif gitu kan, tanpa melakukan gerakan berlebihan gitu kan. Kopi lah salah satunya. Mungkin Kopi Jago bisa jadi alasannya. Kan Kopi Jago ini konsepnya tuh unik banget ya. Menurut pengalaman Kak Ali sendiri nih ya, gimana sih reaksi orang-orang waktu pertama kali ada si Kopi Jago ini? Yang pertama lucu sih Kak, pas saya tahu ada orang yang nanya dari dalam mobil gitu, buka jendela kayak ini apa sih gitu. Ini apa sih Mas, kopi atau makanan gitu. Padahal kan udah jelas-jelas di gerobak kita itu tertulis mau kopi cuma 8.000 gitu. Iya. Iya gitu. Jadi kita tuh pengen ngenalin aja gitu brand kita gitu, atau kopi-kopi yang bisa dinikmatin sama orang yang tanpa pergi ke kafe gitu. Oh, oke. Unik banget, bener-bener dari awal juga basicnya itu dia tujuan tuh biar nge-reach out orang-orangnya gitu. Betul. Kan. Kan kalau dilihat dari sosial media itu banyak banget yang bikin konten Kopi Jago ini kan gitu. Kira-kira Kak Ali sendiri tuh ada pengalaman gak sih kayak pernah diajak bikin konten sama salah satu pembeli gitu atau gimana gitu? Pernah sih saya ketemu sama orang yang bikin konten itu, ternyata saya nggak tahu kalau dia tuh ternyata punya cafe shop gitu. Coffee shop, oh. Dan saya
video lah sama dia gitu kan, diri saya gitu. Ternyata buat nanya-nanyain seputar sistem Kopi Jago, cara kerjanya gimana, cara gajinya gimana. Dan pendapat saya sebelum saya jawab, saya ingat atasan saya pernah bilang kalau itu nggak boleh disebar-sebar kayak gitu. Rahasia perusahaan Rahasia ya. perusahaan. Ya udah saya menjawabnya ya nggak mengecewakan dia aja gitu, Oke. tapi memuaskan aja gitu. Oke. Kira-kira ada nggak sih kayak konten yang lucu? Kalau tadi kan dia lumayan agak nyerempet-nyerempet gini ya, maksudnya kayak Nyerempet-nyerempet agak-agak gitu. riskan gitu. Karena kan bisa aja tuh kalau misalnya kita emang sebelumnya nggak diberitahu dulu atau nggak di briefing dulu, bisa aja kita nggak sengaja keceplosan kayak Betul. membongkar itu. Kira-kira ada nggak sih kayak pengalaman lucu dari orang-orang yang pernah bikin konten gitu atau gimana, kontenin kakak gitu? Kalau itu belum ada sih Kak, paling reward buat dianya aja gitu ke saya gitu, kayak ngasih sesuatu barang gitu. pernah gitu. Dari beberapa customer itu mungkin dari kitanya juga welcome ke dia gitu kan. Jadi dia ada impact baik ke kita gitu. Oh, I see. Oke. Kan dari hasil riset itu kan Kopi Jago tuh lebih mementingkan kayak kepuasan pelanggan gitu kan ya. Terus kayak misalnya kayak barista ramah, terus juga bersih gitu kan. Dan juga kayak prosesnya tuh lumayan cepat gitu kan, dia kayak instan gitu kan. Aku pengen nanya kayak menurut Kak Ali ini, kira-kira kalau misalnya sebagai pedagang gitu, kira-kira kayak seberapa penting sih kayak ada interaksi sama dari antara penjual sama pembelinya itu supaya Kopi Jago ini makin viral gitu atau makin ramai dibeli sama masyarakat? Kalau dari saya sendiri menurut pengalaman, pada saat waktu training masuk Kopi Jago itu kita diajarin gimana caranya kita bikin customer atau kita ke customer itu bukan sebatas customer. Oh. Jadi harus kita kayak bisa upselling, bisa kita ramah, betul mungkin yang dibilang kakak. Yang ketiga itu mungkin bisa jadi kalau kita lagi ada masalah, kita tuh juga diajarin kayak kita harus tetap senyum, kita harus tetap sapa customer. 5S itu penting. Apa tuh 5S Kak? Senyum, sapa, sopan santun. Asik, oke. Kan salah satu hal menarik dari Kopi Jago ini itu kan mobilitasnya ya. Jadi kayak dia tuh nggak cuman diem di satu tempat doang, tapi Betul. bisa pindah-pindah tempat atau lokasinya gitu kan. Gimana sih Kak Ali ini, gimana sih cara Kak Ali untuk menentukan satu titik spot yang kira-kira tuh bakal rame dibeli gitu sama orang-orang? Tentunya kita juga diajarin lagi waktu pas training itu. Ada 3 spot yang menurut kita itu meningkatkan penjualan itu bisa cepat gitu dalam 1 bulan menembus target gitu. Yang pertama itu kita mangkal di depan sekolah. Yang kedua itu di depan kuliahan. Yang ketiga itu di area yang lalu lalang tapi kita mangkal di situ nggak mengganggu jalan gitu. Kayak di perkantoran, di pinggir-pinggirnya. Soalnya dari sebelum itu kita harus izin dulu gitu sama yang punya situ kayak security ataupun rekan-rekan di situ yang mendominasi wilayahnya gitu kan mungkin. Jadi kita ada poin tinggi gitu buat penjualannya besar gitu Kak. Kira-kira itu tuh berpengaruh juga nggak sih sama akhirnya tuh orang-orang pada tahu sebenarnya Kopi Jago tuh apa gitu? Betul, itu jadi orang tuh jadi pada tahu karena kita konsisten mangkal di situ gitu. Jadi kan awal-awal semua customer itu pasti lah ngiranya kayak ini kopi atau makanan gitu, atau ini kopi jualnya tapi apa gitu ya kan. Oke. Ya kita kalau konsisten di mangkal di situ, jadi customer pada tahu kan, orang pada datang ke kita nanti juga pada penasaran gitu kan, nanya-nanya, Mas ini kopinya enak nggak sih, enak nggak sih? Kalau kakak belum coba, berarti belum tahu rasanya gitu. Oh, oke. Menarik banget bener. Berarti emang mungkin Kak Ali sendiri udah punya kayak spot atau titik yang paling sering ditempati gitu. Maksudnya kayak aku kalau misalnya mulai itu bakal ke situ gitu. Betul. Saya waktu pertama kali masuk Jago itu, yang pertama emang jujur bingung soal pangkalan gitu kan. bingung, oke. Bingung soal pangkalan. Wajar sih, wajar. Iya, karena di mana-mana mangkal dikit diusir lah segala macam. Oh, Maklum gitu. namanya Masih baru lapangan ya? gitu kan, maklum gitu. Oke. Jadi awalnya itu saya ragu gitu kan, terus sempet kena down gitu juga gitu kan. Sempet ngedown juga Sempet ternyata ngedown ya. juga gitu kan.
Akhirnya ya berjalannya waktu kalau kita konsisten sama pekerjaan kita, apalagi kita profesional gitu kerja, itu bakal bertuah baik gitu. Oh, oke. Bagus, bagus, bagus. Kalau boleh tahu nih ya, kali itu sebenarnya udah berapa lama sih di Kopi Jago? Untuk sekarang kayaknya saya jalan buat 2 tahun di 2 Jago. tahun ya, lumayan banget gitu. Tapi emang dari Kak Ali sendiri tuh udah tertarik sama kopi kah atau gimana tuh? Jujur saya kurang suka kopi tapi saya jual kopi gitu. Oh gitu, gak bisa minum kopi atau kurang suka? Kurang suka. Kurang suka gitu, karena ada beberapa orang yang emang dia tuh gak bisa minum kopi. Betul. Kan, kayak langsung deg-degan atau gimana. Tapi kira-kira tuh ada gak sih menu lain selain kopi di Kopi Jago ini? Ada, kita tuh ada kopi sama non kopi gitu. Oh, oke. Kan tadi Kak Ali sempat bilang kalau misalnya itu kurang suka sama kopi sendiri gitu kan. Tapi sebelumnya tuh pernah kepikiran gak sih kalau akhirnya tuh bakalan jadi salah satu tim Kopi Jago gitu? Nggak kepikiran sama sekali sih Kak, karena sebelumnya aku pun mau fokus ke F&B gitu. Jadi nggak terlalu fokus ke barista, apalagi barista mobile gitu kan. Oh iya. Pada akhirnya aku penasaran gitu kan, ini kayaknya booming banget gitu. Pas aku mau tahu gitu apa sih Kopi Jago, coba gitu. Berjalannya hari gitu kayak kita akhirnya masuk nih di Kopi Jago, ya kan. Akhirnya kita tahu gitu, oh kayak gini lapangan kerjanya gitu. Oh kayak gini sistemnya kayak gitu. Oh kayak gini cara kerjanya gitu. Jadi kita tahu perlahan gitu tentang Kopi Jago. Oke, berarti tapi basicnya Kak Ali sendiri udah cukup minat ke dunia F&B gitu ya? Betul. Oke. Jadi setidaknya nggak begitu sulit lagi gitu ya. Tapi Iya. emang baik lagi sih, mungkin karena kurang interest ke kopi juga gitu, kurang Betul. suka juga, jadi agak jadi challenge juga ya buat Kak Ali sendiri gitu. Nah, dari cerita Kak Ali tadi kita bisa belajar kalau misalnya marketing itu nggak cuman banyak-banyakan iklan atau banyak-banyakan promosi, tapi itu juga bisa jadi salah satu dari bagaimana cara kita melayani pelanggan kita ya. Betul. Atau mencari kayak kepuasan pelanggan kita gitu. Jadi dengan sendirinya itu para pelanggan Kopi Jago itu dia tuh bakal bercerita atau menyampaikan kepuasannya dia itu kepada orang lain gitu. Jadi kayak salah satu teknik word of mouth gitu kan ya. Jadi dia secara nggak langsung itu akan menggait atau mengajak pelanggan lain untuk Betul. membeli produk ini gitu ya. Yuk cobain yuk. Kemarin gue nyobain kopi nih. Iya benar, Enak. mungkin bisa kayak gitu ya. Murah Oke. lagi gitu. Yes betul. Nyaman di kantong gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Ali udah memberikan waktunya gitu kan untuk sedikit bercerita di sini gitu. Terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih kembali Kakak. Terima kasih juga kepada para penonton yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa terus tungguin dan juga tonton episode Indie BTB lainnya. Indie BTB Behind the Brand. Setiap brand punya cerita.